Dia macam takut. Pelajar. Apa je nak? Alright, shalom and good morning everyone. Shalom. God is good. All the time. Alright, okay, selamat pagi dan selamat datang ke gereja BAMCLC. Pada yang di rumah sana, kongsi pacai. Di mana pun kamu berada, Tuhan sentiasa memberkati. Immanuel, Allah menyertai kamu. Bagi yang tidak sempat, tidak apa, teruskan melayani di mana pun berada. Di situlah Tuhan berada. Amin. Alright. Okay, pada pagi ini puji Tuhan kerana ramai juga ni datang pagi ini. Puji Tuhan. And kami pagi ini dapat datang sini bukan kerana kuat gagah kami, kerana Tuhan Yesus yang memberikan nafas yang baru, berkat yang baru, dan kehidupan yang baru supaya kami dapat bangun pagi dan datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Alright, sebelum kita memulakan kebaktian kepada semua jemaat di sini, okay, pastikan baca slide kan. Sebelum slide terbang tu dia ada pengumuman. Okay, pengumuman pertama, pastikan handphone kamu dalam berkeadaan mode silent supaya tidak mengganggu sepanjang sesi khotbah. Tak lama ni, 2 jam saja, saja, more and less. Alright. Dan pastikan anak-anak anda berada dalam keadaan terkawal. Okey, itu saja. Okey, sebentar lagi kita akan memulakan kebaktian kita. Sebelum tu mari kita pimpin. Saya pimpin dalam doa. Okey, mari saya pimpin kamu dalam doa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur kerana berkat kemurahan kasih setiamu Tuhan yang sentiasa memimpin kami dan memberikan nafas yang baru, hari yang baru buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah kau berikan kepada kami sepanjang minggu-minggu lalu Tuhan Yesus, sepanjang hari Tuhan Yesus. Kerana kami percaya Tuhan Engkau sentiasa berada dengan kami dimanapun kami berada. Engkau sentiasa menyertai kami. Kerana Allah Immanuel, Allah bersama kami. Di mana pun kami berada Tuhan Yesus, tanpa kami takut. Kerana Engkau janjimu, firman-Mu mengatakan, walaupun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya kerana Engkau menyertai kami. Itu janjimu kepada kami Tuhan. Dan kami claim in Jesus' name. Kerana Engkau yang sentiasa menepati janji dan sentiasa menepati janji dan sentiasa mengingati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang kau berikan dengan rasa yang bersukacita. Tuhan, kami doakan pada jemaat yang di mana pun mereka berada Tuhan Yesus, mereka yang tidak sempat bersama dengan kami pada pagi ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada dengan mereka. Engkau tahu apa masalah mereka. Di mana pun mereka berada Tuhan Yesus, kami percaya Engkau di samping mereka juga Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mulakan ibadah kami Tuhan. We invite you to come with us, together with us, untuk dalam sesi pelayanan kami. Meminta Engkau untuk campur tangan dalam segala aktiviti kami pada pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami gunakan hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kerana Kau layak dipuji dan layak disembah ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun terjadi pada saat ini sekeliling kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau kota benteng kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Baik daripada ekonomi, daripada pandemik, endemik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak akan menghidapi Tuhan Yesus. Kerana kami berada dalam kepak sayap-Mu, Engkau yang melindungi kami.
Walau 1,000 bahasa kami, 10,000 bahasa langganan kami, itu tidak kami pandang. Itu janji Engkau Tuhan Yesus. Bagi yang belajar Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberi wisdom kepada mereka, Engkau memberi kebijaksanaan yang luar biasa kepada mereka, supaya mereka dapat belajar, dapat menjawab peperiksaan, dan supaya mereka diberi kebijaksanaan seperti Kau memberikan kebijaksanaan kepada Raja Solomon Tuhan Yesus. Dan itu juga bagi yang bekerja Tuhan Yesus, Engkau memudahkan pekerjaan mereka. Bagi yang tengah mencari pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka dalam sesi interview Tuhan Yesus. Engkau menyediakan, Engkau sudah menyediakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Okey, shalom dan selamat pagi. Okey, mari kita sama-sama bangkit untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah bersyukur untuk pada hari ini. Oke, mari kita nyanyikan lagu segala syukur bagi Tuhan.
dapat bersama untuk menyebut nama-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Bukanlah masa depanku dulu dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. kasih Tuhan.
kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa Surgawi, hanya kami mampu berdoa, hanya kami mampu datang padamu dalam doa kami. Banyak perkara yang kami hadapi, hanya kami mampu menyerahkan di dalam tangan-Mu, karena kami pasti hanya dalam Engkau Tuhan ada kepastian, ada harapan. Doa orang benar, itulah kami Tuhan. Kami dibenarkan oleh-Mu. Tolong pimpin kami Roh Kudus, ajar kami untuk berdoa cara yang benar di dalam nama Yesus. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Jody. Ya, memang dalam grup mereka memang last minute-nya yang available, yang tak merayakan Kongi Pacai. Ya, good try. Ya, baru belajar, masih belajar. Tapi puji Tuhan. Ya, bukan senang berdiri ya. Berdiri di pentas ini apapun, puji Tuhan. God is good all the time. Amen. Oke, apa kabar semua? Baik? Ya. Ada jemaat kita yang balik walaupun bukan Cina. Tapi ambil kesempatan karena holiday, ya cuti panjang, mungkin mau tengok kelapa sawit mereka, atau apa-apalah di kampung. Ini masanya. Oke, apapun kita akan teruskan dengan firman Tuhan. Oke. 1, 2. Apa nih, macam tak suara nih? Testing 1, 1, 2, 1. Testing. Oke. Alright. Jangan tukar lagi ya. Oke, salah doa. Inilah tajuk atau tema yang saya mau ingin bawakan pada pagi ini. Ada doa yang salah, ada doa yang betul, ada, dua-duanya ada. Ada seorang ini kawan saya telepon, WhatsApp. Pastor, doa untuk perkara ini. Doa untuk perkara ini. Tahu jawaban saya mengejutkan, saya tak mau. Saya tak mau. Pernah ke pastor menolak? Saya pernah menolak orang minta doa, tak mau. Tapi jangan marah saya dulu, saya beritahu alasan dia. Dia kata, pastor berdoa untuk perkara ini. Tolong saya doakan. Tolong pastor doakan bahwa ini perkara ini. Saya tolak, saya tak mau. Kamu sendiri doa. Wih, kerasnya pastor ini. Saya beri sebab. Oke, jangan komen dulu. Nah, saya kata begini. Tahu dia doa apa? Apa doa dia minta? Pastor doa untuk saya sangat sunyi. Saya kesunyian. Waduh. Doa untuk saya supaya saya punya kawan
kawan dia seorang janda. Sampai sana saya cerita, janda yang tidak berkenan depan hadirat Tuhan. Ya, dia minta saya doa supaya Tuhan bekerja dalam hati perempuan itu, supaya perempuan itu sukakan dia lagi. Saya kata ini sudah salah, kamu belum kawin, belum berkenan, belum kawin, jumpa keluarga perempuan ini. Sebelum jumpa sudah kamu dua sewa sama, tidur sama bertahun-tahun. Jadi uang kamu sudah habis, lalu dicari orang lain. Tapi dia masih menaruh harapan kepada perempuan itu. Dia minta saya doakan supaya Tuhan membawa dia balik, supaya Tuhan kerja dalam hati perempuan itu, dipersatukan kembali. Saya kata dengan dia, salah doa, salah. Saya tidak mau doa ini. Ini membenting nafsu, nama ini saya kata. Ini nafsu. Ini salah, saya kata. Saya tidak mau doa. Wow. Ya. Ramai orang, pastor doa untuk saya ini, doa untuk ini, doa untuk ini. Buyuk. Saya lihat apa yang doa ini, supaya saya kaya, supaya saya begini. Wow, kita tak mau doa. Itu salah doa. Ya, hari ini kita sama-sama belajar dengan satu tema, salah doa, praying wrong. Okay, next. Nah, adakah kamu sudah berdoa untuk setahun, 2 tahun kah, 10 tahun dan seterusnya, tapi belum melihat manifestasinya? Ya, semua kita pernah. Tuhan saya doa untuk ini, orang ini. Ya, setahun sudah berdoa. Ada orang kata begini tahu, 50 tahun saya berdoa untuk dia bertobat. 5 tahun saya berdoa, 50 tahun ada saya dengar. Adakah kamu pernah berdoa untuk berapa seketika, tapi belum melihat jawaban, belum mendapat jawaban, belum melihat manifestasi dia? Saya percaya semua kita sudah. Dan you ask, mungkin kamu pernah, why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa Tuhan? Ataupun kamu sudah berdoa setahun, sakit dia masih ada, masih sakit. Sakit tahun lalu kita bawa, sakit tahun 2022 kita bawa, mas. Sorry ya, bukan saya mau tunjuk pada siapa. Sakit tahun 2022 kita masuk, kita bawa juga kan. Masih sakit, belum sembuh. Kedua, contoh yang kedua, keuangan kita masih belum bertambah baik. Masih mau cari part time, masih mau cari online business, offline business, apa-apa lain lah. Night business, siang malam business. Ada seorang, saya pergi rumah dia, bertanya, pastor saya sudah buat ini, saya sudah buat dalam FB, WhatsApp, Twitter, apa nama semua binatang semua tu. Semua saya masuk. Tahu di iklan apa? Periuk lah yang harga bukan kau harga tu 5.000, 3.000, 2.000, 1.000. Apa? Siapa dapat beli ini? Saya beritahu kamu, kalau mau beli periuk ada DIY banyak. Azora, love you. Di Azora tu banyak. Tiap kali saya berhenti sana.
Murah. Tapi orang kamu iklankan periuk ribu-ribu tuh, ada kan nasi kamu. Boleh lawan nasi kandar? Saya pikir sama aja kan. Jadi dia buat ini, jual itu, belum maju bertahun-tahun, tidak pergi kerja, hari Minggu buat bisnis, tak pun maju. 2 tahun selepas Covid, dia kata karena Covid ini mungkin, lepas Covid pun tidak bagus ekonominya, belum bertambah baik. Why? Kenapa? Dan seterusnya, alasan seterusnya, next why dalam hidup kita. Nah, sebenarnya bukan Tuhan yang tidak menjawab doamu, doa saya, doa kamu. Ianya karena salah doa, wrong prayer. Jadi itu sebabnya kita mau hari ini, kenapa tidak dijawab seperti seorang ini yang WhatsApp saya, Pastor doakan, Tuhan tidak dengar saya, Tuhan tidak dengar doa saya. Berapa lama saya berdoa untuk ini, kenapa Tuhan sampai sekarang Tuhan tidak jawab? Saya kata depannya, bro, jumpa saya, because your prayer salah doa. Minggu lalu Robiana dengan mak dia datang ke rumah belajar tentang doa yang benar. Ya, saya ajar Bible study. Saya jemput semua di sini. Tahun ini pastor datang ke rumah, tak perlu sediakan makanan yang sedap, barbecue, tak perlu barbecue, sediakan kopi untuk saya saja. Selesai utang. Saya akan ajar khotbah, saya akan ajar cara berdoa, ajar firman Tuhan. Amin. Kalau kamu datang ke rumah saya sediakan, bukan saya, istri yang sedia, yang sedap-sedap. Ya, datang mau belajar, datang, saya sharing pada kita cara firman Tuhan, doa yang betul. Amin. Nah, jangan terus, sudah tahun lalu sudah doa, minta ini, bawa lagi itu hal yang sama pada tahun ini doa. Bro, sis, stop. Kenapa tidak tanya pastor? Sama-sama kita berdoa, tanya Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Sama-sama saya bawa kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, cara yang benar, cara yang betul berdoa. Amin. Daripada ada, saya pernah dengar khotbah begini, biar kita berdoa bertahun-tahun, yang penting kita sabar, tunggu Tuhan jawab. Ya, saya tahu masa Tuhan, tapi berdoa, lihat dulu, belajar dulu, apa itu salah doa. Amin. Amin. Mau lihat manifestasi berkat Tuhan tahun ini. Amin. Ya, perbetulkan cara doa kita, cek doa kita. Ada itu mementingkan diri sendiri, itu kita akan belajar terus. Next. Nah, Yesus telah mengajar adanya doa yang salah dan betul. Beri saya ayat ini, Matius 6:5. Beri saya ayat ini, Matius 6:5. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah.
tunjuk-tunjuk. Mereka mau dilihat. Itu maksudnya salah. Ada doa yang salah. Show off. Ada yang pernah saya, Pastor, saya tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai berdoa. Ya, saya paham. Tapi adakah kamu pandai bercakap-cakap? Ya, Tuhan tahu semua itu. Tapi lebih daripada itu, bagaimana sesuai dengan firman Tuhan, itu yang saya ajar. Amin. Ya, ayo kita belajar cara. Jangan terus katakan saya tidak pandai. Ayo belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita lihat ini pembacaan kita bahwa jangan seperti siapa? Maksudnya cara mereka itu salah. Cara mereka itu salah. Dia disebut munafik. Munafik. Karena cara mereka lah berdiri, tunjuk. Mereka tunjuk show off bahwa mereka pandai berdoa. Tahu kenapa? Ada upah. Ya, mereka dibayar karena itu. Mereka dibayar. Tahu pagi-pagi itu alarm clock tuh pukul berapa dia selalu Allahu Akbar tuh? Ya. Dapat hafal sudah kah tuh? Ya, kita tak mau doa orang lain, cara orang lain, ini cara kita. Cara kita pun ada yang mau tunjuk-tunjukkan. Ya, Tuhan Allah yang menciptakan langit, seluruh langit dia pun. Tapi ada pula yang malu berdoa di di kedai kopi makan mie dia amin. Ya, pakai riben. Sudah. Nah, oke. Ada yang malu kah? Dalam hati saja. Oke, bertobat ya. Minggu depan saya tanya lagi. Oke, next. Oke, ada yang doa yang salah, dan betul Tuhan Yesus berkata, jangan seperti orang munafik. Nah, doa yang salah, nomor satu, doa yang salah ya, motif yang salah. Ini dia, doa yang salah. Nomor satu, motif yang salah. Saya beri contoh, ada seorang budak yang pemalu untuk bersaksi dengan kawan-kawannya di sekolah. Lalu dia berdoa dan minta Tuhan beri dia penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Esok harinya dia bangun, dia ditimpa leukemia. Apabila dia sakit, makin lemah, dia mati. Masa perkuburan dia, cara kuburan, memang benar 4 kawan dia bertobat. Mau bersaksi cara itu kan? Kita mati baru orang bertobat? Ada firman Tuhan, ada kata macam itu. Biarlah kamu kena sakit supaya orang bertobat. Tak ada yang dalam Alkitab. Ya. Motif yang salah, saya mau bersaksi biar saya kena sakit. Wah. Doa yang salah menerima jawaban yang salah. Ingatlah, doa yang salah menerima jawaban yang salah. Seperti seorang tadi, mula-mula saya perkenalan tadi. Pastor doa bagi saya supaya saya punya X kembali kepada saya. Saya sangat sunyi nih. Dia punya X di Sibu. Tahu X itu? XYZ. Dia punya bekas girlfriend dia. Dia minta saya doa. Hey bro, ini kerja kamu bukan kerja saya. Dia minta pula, bukan girlfriend dia ini skandal.
sorry, terpula aku, maaf. Skandal, dia minta saya doa supaya dia balik kepada dia. Apa? Mana saya, ini salah motif ini. Ada yang minta doa supaya dia kaya, motif yang supaya dia kaya, supaya saya tahu, orang kenal, supaya saya terkenal. Pastor doa bagi saya supaya saya kaya, banyak duit, supaya orang tahu bahwa saya adalah, wah, salah, salah. Pastor doa bagi saya supaya orang tertarik kepada saya, salah motif itu. Ya, pastor doa bagi saya supaya saya jumpa seorang YB. Pastor doa bagi saya supaya saya jumpa seorang businessman yang kaya, supaya kawin dengan dia, supaya saya juga happy bah. Salah, motif yang salah. Banyak orang doa yang salah. Tuhan, pastor doa untuk saya supaya saya dinaikkan pangkat, supaya saya boleh beli kereta besar, supaya saya, orang lihat saya manco, handsome, hebat, mantap. Salah lagi motif kita. Kenapa mau doakan? Kenapa minta keuangan daripada Tuhan? Why you ask for financial aid from God? Why? Ada kamu mau supaya kamu boleh terbang sini, terbang sana? Kenapa meminta Tuhan ada kereta yang besar? Ya, supaya kamu boleh, tak tahulah alasan. Wrong motif. Kita kadang check your motif. Kenapa mau lulus university? Ya, itu memang betul. Motif kamu harus betul. Pastor doa, ada girlfriend, boyfriend saya, supaya dia berkenan pada saya. Kenapa kamu doa mau dia? Handsome bah dia. Salah. Sepatutnya motif kita, rencana Tuhan terjadi, bukan rencanamu. Karena dia cantik Bapak Pastor, terus saya mau dia. Joey? Kenapa kamu minta Pastor doa? Dia cantik Bapak Pastor. Kalau saya dengan dia, terang betul hidup ini. Damai betul. Wrong, salah motif. Ya. Kita datang pada Tuhan dengan motif yang betul. Amin. Biasanya kalau kau lihat firman Tuhan, biasanya dia akan katakan Tuhan memberkati. Kenapa minta duit banyak? Supaya kita menjadi berkat. Jangan simpan. Tuhan tahu hati kamu. Kamu doa Tuhan berkati bisnis. Tahu dalam hati kamu mau kumpul semua kamu supaya kamu makin lama makin berat dengan duit kamu. Mentingkan diri sendiri, beli kereta baru, beli rumah baru. Mana diberkati Tuhan? Kenapa mau uang yang banyak? Supaya saya kayalah, banyak duit, banyak beli barang lah. Your motif. Kenapa minta daripada Tuhan? Biasanya Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau Tuhan beri kita stadium, mesti ada tujuan kita, bukan mau terkenal. Ada satu gereja yang saya jumpa. Itu sebabnya kita beli gereja 9 million tau di Kucing ini. Kenapa mau gereja yang besar? Tahu alasan satu orang ini? Supaya ramai, gereja kita bagus, cantik, gereja kita ramai orang datang. Salah, motif yang salah. Bukan karena besarnya gereja itu ramai orang datang, cantik nih gereja. Yang saya tahu hati orang yang datang cantik. Amin.
Apa yang kita minta daripada, pasti cek motif kita dulu. Why you ask from God? Check your motive. Amen. Jangan minta sebarang. Ini Tuhan kamu minta, tak tahulah orang minta, saya minta lah. Orang apply, saya apply kan. No, with God. Cek motif kita. Cek motif kita. Ya. Karena motif yang salah, jawaban yang salah. Jadi, kalau kita betul-betul mau diberkati melalui bisnis kita, melalui apa yang kamu buat, cek semua motif. Why I want this money? Kenapa saya perlu? Ada untuk saya sendiri, saya mau buat ini pasal memberkati gereja. Amin. Amin. Ada yang kata, pastor saya mau beli kereta supaya saya boleh tolong ambil student Unimas. Mereka ini perlu transport nanti malam. Kan? Ya. Beli kereta besar untuk apa? Saya mau bawa barang dari kampung. Pergi sini buat sendiri. Ya. Ingat, apabila kita minta daripada Tuhan, lihatlah, ceklah motif kamu. Ada itu betul? Kalau Tuhan belum jawab doa kita, cek apa yang kita minta selama ini ada untuk kepentingan kamu sendiri. Cek. Next. Ada yang berdoa hanya untuk menyuruh atau mengarah Tuhan bagi pihak mereka. Ada yang berdoa hanya untuk menyuruh Tuhan. Ada banyak. Tuhan, gerakan hati, selepas itu Tuhan, yang itu Tuhan, kau jamah hati dia Tuhan, kau bawa orang itu begini. Kita mengarah Tuhan kiri, mengarah Tuhan ke kanan, mengarah Tuhan buat ini, mengarah Tuhan buat itu. Pernah? Dia tak bagus tu Tuhan, hukum dia Tuhan. Ada pernah saya dengar doa ini orang seberang kita, supaya parti ini tidak maju. Dia doa. Wow. Ya, kita perlu pergi sana. Kadang-kadang kita berdoa untuk menyuruh dan mengarah Tuhan bagi pihak kita. Macam kita adalah bos. Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat itu lagi, itu belum lagi Tuhan. Ya. Sikap hati di sebalik doa itu yang Tuhan berminat. Sekali lagi, sikap hati kita di sebalik doa itu yang Tuhan berminat, daripada perkataan yang sebenar yang kita ucapkan. Ya. Sikap hati di sebalik doa itu. Sikap hati di sebalik doa. Kenapa kamu minta? Saya mau berkati gereja. Gereja perlu beli, mau upgrade alat musik ini. Ya. Nih Wadi sini banyak, kita perlu upgrade, kita perlu bayar ini tiap bulan 1.000 satu bulan. Saya mau diberkati supaya saya boleh tolong gereja lebih banyak, saya bertolong gereja. Tak perlu umum ini di setiap minggu. Ya, kita sangat keperluan ini, saudara-saudari. Ya, jangan lupa. Apabila kita minta sesuatu daripada Tuhan, pastikan itu sikap hati kita. Ya, di sebalik doa itu yang penting, yang Tuhan berminat. Why you ask? Kenapa kamu minta ini dan itu pada Tuhan? Hati di sebalik Tuhan, saya mau memberkati gereja, saya mau memberkati brothers. Saya dengan istri saya buat satu mini apa nih, kami dua beli, ada lebih kami dua simpan.
Maggi, simpan sardin, simpan roti. Seujung bulan kami dua cari, ada jemaat kita yang, Pastor bolehkah pinjam kami duit, ambil ini beras, kami dua pergi hantar rumah dia. Kerinduan hati saya mau betul-betul terlibat dalam welfare. Saya katakan saya kaya, satu hari saja kaya, nanti saya cari orang, memberkati orang. Amin. Ya, di kampung ada satu kawan saya, dia diberhentikan kerja karena apa? Karena dia tidak mau ambil vaksin, diberhentikan. Jadi dia kalau call saya, ada kerja ke brother, saya mau potong rumput ke apakah? Ya, saya katanya mak ada rumah, dia tidak kerja lagi. Coba kamu gambar rumah kamu, aduh spesial rumah dia, Bidayo di Pedawan. Tergerak hati saya. Lalu kami udah kumpul tin sardin, tin ada isi ya, bukan yang kosong punya. Beras yang sikit-sikit, yang mak bapak kami udah ambil dari Miri, kena Long Laput kan banjir kan. So ada apa nama tuh? Ada bantuan, mereka dua kirim dengan sini. Itu yang kami dua kumpul untuk berkati. Ya, banyak betul sardin. Mau sardin datang rumah. Kami dua beri. Dia, aduh, saya jumpa dia satu beras, satu bag beras, berapa sardin saya beringan. Tidak ada kerja. Jadi jauh dalam hati saya mau ini, saya mau. Kalau saya ada duit, saya mau mulakan welfare ini. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Why do business? Kenapa kamu mau Tuhan berkati bisnis kamu? Entahlah pastor, supaya saya beli banyak duit. Itu saja. Of course kita mau maju, kita mau, tapi di sebalik semua itu kalau ada hati kita untuk menolong orang lain. Amin. If your attitude is wrong, you're praying wrong. See? If your attitude is wrong, you are praying wrong. Okay? Hati, sikap hati kita salah cara doa kita. Jangan heran tidak dijawab. Kenapa lama sangat ini? Dah 10 tahun Tuhan belum jawab memajukan bisnis saya nih. Oke, itulah dia sikap hati kita, motif kita. Okay, next. Yang kedua, untuk membuat Tuhan melakukan sesuatu. Ini yang saya sudah jelas sedikit tadi ya. Ramai orang Kristen melihat doa sebagai peluang untuk move God atau melakukan sesuatu. Tuhan jamah hati dia, saya ingin interview nanti. Tuhan sentuh hati bos tuh yang interviewer tuh. Oh, saya akan jumpa orang ini nanti. Tuhan, bolehkah kamu buat ini pada orang itu? Bolehkah kita mengarah Tuhan seperti bos? Hah? Siapa selalu mengarah Tuhan di sini? Tuhan ini kau buat, Sepas ini saya begini. Oh. Tuhan sampai saya dekat tuh gate tuh kan, biar gate tuh buka. Mereka percaya dia boleh lakukan apa saja, tapi dia belum melakukan lagi. Saya terangkan ini. Mereka percaya bahwa dia atau Tuhan boleh melakukan apa saja, tapi dia belum melakukan. Contohnya, saya beri contoh. Tuhan boleh menyembuhkan. Amin, percaya? Iya. Tapi dia belum sembuhkan orang lagi. Dia belum sembuhkan orang lagi. Saya masih sakit, Bang. Berarti di sini mereka percaya dia boleh lakukan, tapi dia belum lakukan lagi.
sikap ataupun pemahaman begini, pengertian kita tentang ini adalah salah. Oh, Tuhan boleh membantu saya. Oh, tapi belum dia tolong saya. Tidak. Di manalah Roh Kudus? Kenapa Tuhan berkata Immanuel? Berarti Tuhan menyertai kita. Amin. Iya, kalau dia menyertai kita, ada dia menolong kita, pasti. Amin. Pasti penolong kita. Next. Ini yang ketiga, berdoa untuk orang sakit. Ada orang berdoa untuk orang sakit. Tuhan, kami berdoa supaya yang sakit ini bertahan, supaya dikuatkan, supaya dia sabar dalam penderitaan. Ya. Bila saya mengenal kebenaran, atau apa saya pergi hospital, saya khotbah di hospital. Yesus, 1 Petrus 2:24. Oleh bilur Yesus sudah sembuh. 2000 tahun lalu, sebelum semua kita lahir, kesembuhan sudah, Yesus sudah berkata itu. Kesembuhan sudah ready, sudah disediakan. Amin. Jadi respon kita, pihak kita hanya percaya, terima, receive, believe and receive it. I receive it, the healing in Jesus name. Ramai orang, saya dulu lah, sebelum saya kenal kebenaran ini, saya selalu pergi hospital. Apa sakit kamu nih? Dari mana kamu dapat sakit ini? Bila aku dapat sakit ini? Aduh ya doi. Ada orang sakit lain lagi kah? Keluarga kamu? Jadi kita sibuk berbicara tentang penyakit. Dari mana kau dapat penyakit ini? Macam mana mulanya? Ada sakit tak? Ada kiri, ke kanan, ada sini, ke rasa kah? Kita bicara tentang penyakit. Tapi sebelum saya pulang, mari kita berdoa ya. Sebelum saya pulang, berdoa sebelum saya pulang. Bagaimana dia boleh sembuh? Kalau doa itu disebut doa sebelum saya pulang, mari kita berdoa dulu. Tapi saya ubah. Bila saya mengenal kebenaran ini, saya bukan berdoa untuk orang sakit, saya menyembuh orang sakit. Amin. Saya khotbah sampai itu Pak Gad, sampai orang yang di keliling ini semua mendengar khotbah. Ya, saya khotbah di makin hari makin lama makin semangat. Yesus telah membayar semua ini. Wah, tidak sedar saya khotbah di gereja. Semua penyakit, semua orang penyakit pula. Yang sakit itu dengar. Lalu doa dalam nama Yesus, kau penyakit, kau tak hak dalam tubuh orang ini. Keluar. Saya sekarang pergi ke hospital. Saya tidak mau bicara tentang sejarah penyakit ini. Dari mana kau dapat? No. Saya terus deal dengan penyakit-penyakit. Sudah cukup lama engkau diam dalam tubuh ini, dalam nama Yesus. Ya, keluar. Kau tidak hak karena Yesus sudah bayar lunas di kayu salib oleh bilurnya. Saya sentiasa bercakap. Amin. Ya. Mana dokter kata tidak ada harapan. Dokter kata dalam berapa minggu mati baby ini, orang ini. Saya kata Yesus, saya kata oleh bilurnya sembuh. Saya beritahu mak bapak dia, pilihlah mana kamu mau. Kamu percaya apa kata dokter? Ya, tidak hal. Kau percaya apa kata Yesus? Buat pilihan sekarang. Pastor kami memilih untuk percaya apa Yesus kata. Pendekkan cerita. Anak itu sudah besar sekarang. Dokter kata dalam berapa minggu mati. Tapi sekarang sudah berapa tahun sudah anak itu sudah membesar. Amin. Karena mereka memilih apa kata Yesus.
Saya berdoa bukan, saya pergi hospital bukan berdoa untuk orang sakit, menyembuh orang sakit. Amin. Kalau saya terus ceritakan banyak mukjizat terjadi. Nah, dalam Matius 10:8, boleh kita lihat ayat ini? Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang percaya katakan amin. Jangan pula jual 50 ringgit penyakit ini. Kalau saya sembuhkan cancer 2.000 ya, karena kita sudah terima semua ini percuma. Lalu kita harus memberi free, jangan charge. Ingat tak kisah pastor pula, Sister Debbie? Dia terjadi di Batu Tujuh, dia mau masuk ke dalam keretanya, sudah dia dengar satu orang teriak dengan suara yang tidak sedap. Boleh tolong saya? Suruh dia bawa pergi hospital. Dia pikir dia tipu, Pak. Kenapa, Pak? Saya sakit betul nih. Boleh bawa saya ke klinik? Boleh saya doa untuk kamu, Kang? Boleh. Dalam nama Yesus sembuh. Pendekkan cerita, toke itu sembuh instan nih. Saat itu dia sembuh dalam kereta dia di Batu Tujuh nih. Sepas itu Sister Debbie duduk di kedai kopi. Tiba-tiba dia terasa ada orang berdiri di belakang tepi dia. Dia tengok, siapa ini? Lalu tu orang tu kata, lu lupa saya oh. Siapa lu? Itu hari ya. Saya sakit oh. Lu sembahyang, lu punya Tuhan nak kuat oh. Lu punya Tuhan kuat oh. Lu sembahyang, saya mau mati sudah oh. Lu sembahyang Saya sehat oh, saya sembuh oh. Lepas tu dia beri dalam envelope dia. Untuk kamu. Free. Itu saya kata dengan Sister Debbie, kalaulah saya main-main dengan dia. Tuke ini menyusah. Sini. Tuke apalah kau ni susah sangat. Saya main-main dengan Sister Debbie. Dia beri balik. Ambil. Saya senang hati oh. Kalau lu tidak ambil ini saya susah hati oh. Ambil. Tidak. Ini free. Kesembuhan free. Ya. Tidak, lu kena ambil ini ya. Mesti ambil. Wah. Ambil tak ambil, tanyalah Sister Debbie. Oke. Cuma-cuma. Amin. Murid Yesus, kalau kita baca ini keseluruhan ini, Yesus telah memerintah muridnya menyembuhkan orang bukan berdoa untuk orang sakit. Kalau kita pula doa supaya engkau Tuhan beri dia ketenangan, beri dia kekuatan, beri dia kesabaran dalam nama Yesus, amin. Kalau kehendakmu Tuhan biar dia sembuh, kalau bukan kehendakmu terus dia sakit mati. Ya, tidak, saya ikut ini, saya sembuhkan. Adakah semua orang saya doa itu sembuh? Tidak, saya tidak peduli. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Ada yang saya lihat kesembuhan dia, kemudiannya sembuh. Saya, amen. Next. Tadi. Mengikut Matius 10:8, Yesus memerintah muridnya untuk menyembuh orang sakit. Amin. Amin.
Ini contoh John G. Lake. Apabila dia terima berita ada orang mau disembuhkan dari satu tempat, John G. Lake dia mengarahkan muridnya, apprentice. Dia hantar muridnya untuk berdoa kalau dia terima suratkan orang mau didoa, dia hantar muridnya berdoa untuk orang itu. Dia kata begini, jangan balik sehingga orang itu sembuh. Paling lama orang itu sembuh, dia kata 3 minggu. Karena dia mengajar, selagi belum sembuh jangan balik. Dalam arti lain, mereka berdoa untuk menyembuh. Amin. 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 So doa yang salah adalah doa untuk orang yang sakit, biar kamu tenang, dikuatkan, ya. Itu saya dulu. Okay, next. Doa yang salah, twisting God arms, memulas tangan lengan Tuhan. Apa maksud ini? Kita memaksakan Tuhan. Tuhan buat ini. Kalau kau tidak buat Tuhan, mereka akan mati Tuhan. Wah, seakan-akannya kita memulas tangan Tuhan. Ini maksudnya twisting God arms. Berdoa bukan untuk memulas tangan Tuhan supaya dia melakukan sesuatu. Kita paksa Tuhan. No, Tuhan nih, buat hidup betul. Kalau tidak, susah kami nanti. Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Kau buat ini, buat itu. Kalau tidak, dia selalu kacau kami. Berdoa itu menerima dengan iman apa yang sudah dilakukan. Amin. Berdoa itu menerima dengan iman. Banyak definisi doa. Satu daripadanya, berdoa itu menerima dengan iman apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Amin. Oleh bilurnya sembuh. Saya ada sakit di belakang saya, karena dulu masa muda-muda kan saya accident motorsikal, laju, tidak laju sangat, lajulah tidak sangat. Saya langgar kereta di Limbang nih, kereta itu pusing balik, saya tampau dekat, saya langgar dia, saya rasa saya rasa banyak tuh bintang-bintang. Saya di langit. Itu berapa seketika saya pingsan. Sekarang kita sudah bukan tua lah, tua sikit ya, baru saya rasa belakang. Kerja sikit dah rasa belakang. Pergi shopping semalam, ya, di Azora Labio. Saya sekejap aja masuk, lepas tu cari kursi pula duduk. Tapi saya keep on. Saya tetap klaim bahwa kesembuhan itu, saya percaya kesembuhan Yesus, ya, kesembuhan dengan iman yang Tuhan sudah kata dalam firman-Nya, oleh bilurnya sudah sembuh. Saya percaya dalam nama Yesus. Amen. Yes. Untuk hidung saya juga, ya, saya harus perintah, oleh bilur Yesus sudah sembuh, oleh bilur Yesus sudah sembuh. Lama saya tidak dapat hidu kan, durian pun tidak dapat, bayangkan. Sekarang boleh. Amen. Ya, saya tetap percaya dan istiharkan. Ke dalam Korintus katakan, we believe, therefore we speak. Kalau kamu percaya firman itu, jangan diam, speak it. Berkata-katalah. If you believe the word of God, jangan diam, perkatakan. Ini tema kita nanti. Awal saya declare something like that, ya.
Kalau kamu percaya firman Tuhan oleh bilurnya, jangan diam. Istiharkan itu setiap masa. Amin. Ini kata Tuhan, ini kata oleh bilurnya sudah sembuh. Saya tidak peduli apa rasa saya tidak peduli apa perasaan saya sakit. Saya mau istiharkan kesembuhan untuk saya. I believe it, I receive it. Amin. Amin. Yesus sudah menyembuh, menjadi kita makmur dan melepaskan kita. Amin. Yesus sudah menyembuh kita. Bagian Yesus sudah selesai di kayu salib. It's now our turn to believe and receive. If you believe it, declare it, seperti ayat yang mengatakan tadi. Tapi pastor sudah lama nih. Tapi saya masih ini. We still human, kita masih manusia, masih bergumul dengan kedagingan kita, masih bergumul dengan berjalan dalam kedagingan. Itu sebabnya kita selalu mendengar, karena iman datang daripada mendengar dan mendengar oleh firman Tuhan. Jangan abaikan pergi sembahyang. Jangan katakan maaf, saya sebagai pastor saya mengasihi semua, tapi saya pesan dengan kasih Kristus datang ke gereja. Oh pastor, saya ada flat TV di rumah, seluruh dunia khotbah yang terkenal selalu khotbah sana, tak perlu datang ke gereja. Tidak, Tuhan berkata macam itu. Duduklah, berdiamlah di rumah. Tidak. Bahkan firman Tuhan katakan jangan, don't neglect, jangan hindarkan apa? Pertemuan. Amin. Ya, ini Tuhan kita. Seperti kayu. Kalau satu kayu sedang membakar ya, kayu. Kalau kita ambil satu dong, keluarkan dia, lemparkan jauh, makin lama api itu akan malap, akan mati. Ya, that's why datang ke gereja. Kalau lihat angka, kalau lihat yang lain, sudah hati saya ya bergembira. Amin. Amin. Kan itu perintah Tuhan datang. Ya. Yesus sudah menyembuh kita 2000 tahun lalu, menjadi kita makmur, sehat, baik. Ya. Kalau dibandingkan, ya siapa melihat kesaksian ya Jody masa tahun baru kan, hidup dia dulu ini dan itu. Siapa lihat dia first time dia datang ke gereja, dia punya rambut colorful, mantap. Waduh, sekarang dia lebih handsome. Amen. Satu saja dia, satu. Wow, luar biasa. Dia cetak dulu minum-minum yang kawan siang dan malam. Tapi walau di sini dia masih belajar dalam memimpin kita, dia beranikan diri. Amin. Wow, luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena gereja ini kita memberi peluang untuk hati yang mau memimpin, hati yang mau khotbah, hati yang mau melayani. Hati yang mau melayani. Kalau ada kerinduan datang jumpa pastor. Kalau kemarin baru belajar, kita baru silakan. Hatinya kita lihat. Amen. Oke, next. Oke, penutup. Doa yang betul. Doa yang betul, motif yang betul. Amin. Amin. Kedua, Tuhan sudah selesaikan, sediakan. Bukan kita yang usahakan. Itu sebabnya kita berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, ya, tanpa aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Amin. 3, sembuhkan orang sakit. Belajar di rumah.
Kalau ada orang yang sakit-sakit ini sini, doakan. Tugas kamu mengisytiharkan kesembuhan itu. Kesembuhan itu Tuhan punya. Mungkin selalu saya gunakan contoh ini, tapi biarlah ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, Todd White, dia melihat dari belakang, di belakang, tengok pendeta-pendeta melakukan doa kesembuhan, penyembuhan. Excuse me. Lalu dia katakan, saya akan membawa itu, saya akan membawa ini ke kaki 5. Hari pertama tidak ada orang sembuh, 5, 7 orang dia doa, 10 orang tidak satu pun tidak doa, tidak sembuh. Esok dia pergi doakan untuk orang. Dia mulai dengan satu kerinduan dulu dalam hati dia, his desire. Tuhan tahu tadi motifkan, amin, motif yang betul. Tapi dia teruskan. Hari ketiga, seminggu belum ada kesembuhan, sebulan belum lagi dia melihat kesembuhan. Bulan yang ketiga dia mulai melihat kesembuhan terjadi, persembuhan mulai terjadi. Pernah dia berdoa bagi seorang yang gangster di kaki 5 yang baru patah, dekat sini dengan dia, baru lepas bertumbuh. Dia doa, ya sembuh, ya bertobat itu gangster di kaki 5. Dia mulai dengan motif yang benar, motif yang betul. Dia lihat dari belakang sana, oh saya mau bawa itu. Tuhan berkenan kepada motif yang benar, amin. What is your motive? Amin. Apa saja yang kita buat selepas ini, konsert kah, semua ini, kenapa kita mau beli yang baru? Ini semua mesti motif kita must be right. Amin. Why you do business? Pikir dulu, why I do business. Ada gini, motif saya betul, membantu gereja, membantu orang miskin, atau untuk saya. Cek, please cek yang motif. Sekali lagi, yang keempat, hanya kita menerima. We just receive, kita menerima apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Ini saya sarankan bagi kita yang sakit. I receive healing now. I receive healing. Ini saya selalu counseling, Brother McElvin. Ya, dari awal lagi saya kenal dia, sudah lama, berapa tahun. Dia mengalami satu skin problem, saya counseling dia, berdoa, counseling, membawa dia kepada kebenaran. Kau perlu hanya menerima, bukannya usir segala. Menerima saja apa yang Tuhan lakukan. Ya, Tuhan pulihkan dia. Amen. Receive. Ya, jangan tolak, jangan name yourself. Tak perlu bergumul kuat, just receive. So, satu definisi prayer, doa lah. Prayer is receiving by faith. Amen. Tuhan kata sembuh. Yes, I believe. Saya percaya sudah disembuhkan. Saya terima. Excuse me. Saya terima apa yang Tuhan lakukan. Saya diberkati. Terimalah. Amen. What He has already done di kayu salib. Amen. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur padamu Tuhan, karena Kau yang bicara pada kami. Hamba mau baru selesai bicara, Roh Kudus
Roh Kudus, Engkau yang berbicara pada kami. Kami mau, mungkin selama ini kami berdoa miss. Kami berdoa, tapi tidak melihat jawabannya. Tuhan Roh Kudus, bantu kami supaya motif kami, apa yang dalam hati kami itu betul, bukan untuk kepentingan kami, bukan hanya untuk kepentingan kami. Biar berkenan pada Tuhan, biarnya berkenan pada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dalam hal ini. Banyak perkara yang kami perlu diperbetulkan pada awal tahun ini. Karena kami tidak mau mengalami apa yang kesyukuran yang sukar pada tahun yang lalu, karena kami tidak sensitif. Motif kami tidak benar, tidak betul. Apa yang kami belajar pada hari ini, Roh Kudus, kami mohon menjadi wahyu bagi kami. Bicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu. Kami betul-betul ingin berdoa cara benar, cara yang betul. Pimpin kami Roh Kudus. Kalau hati kami tidak benar depan-Mu, kami ingin bertobat dari segala pikiran yang tidak benar. Bahwa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa saja rencana kami, biar itu semua berkenan. Engkau yang pimpin kami Roh Kudus. Kalau ada motif kami yang salah, kami mohon Roh Kudus perbetulkan semua itu. Kami bertobat, perbetulkan hati kami. Hati kami benar, ada satu motif yang benar dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan. Alright, sudah berganti dengan disampaikan oleh Pastor tadi. Oke, sebentar lagi kita akan berjalan di Manado. Oke, sebelum itu saya minta hari itu kan hari saya tak sempat tengok mereka bersaksi lagi. Hopefully segera ada nama kita. Malam itu saya akan mesti demam. Saya mesti tak boleh angkat itu. Tapi puji Tuhan saya dah sembuh. Tentu nak pergi terlambat sudah. Kita tidak apa. Bagi orang dari dalam. Right, mari saya pimpin doa. Mereka saya tadi telah aku. Tuhan, aku bersyukur dan bersyukur dengan kebaikan-Mu Tuhan atas apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan buat kami Tuhan, dan apapun rezeki yang kami terima Tuhan itu berkat daripada Engkau Tuhan. Even though our breath dan kami bangun pagi itu, nafas kami itu juga berkat Tuhan. Bukan saja daripada segi keuangan, daripada segi makan minum keluarga kami Tuhan, nafas kami Tuhan, kami mampu bernafas setiap pagi Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Kau telah berikan Tuhan Yesus, kerana Engkau telah dulu baik kepada kami Tuhan. Jadi kami serahkan apa yang kami ada nih Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu berapa nilai Tuhan. Bukan kerana Engkau bukan mengukur kerana nilainya Tuhan, tapi Kau mengukur hati Tuhan Yesus. Kerana kami bersyukur atas apa yang kami terima Tuhan. Kami mampu makan, minum dan bernafas, jalan dan sehat, sembuh semuanya Tuhan. Itu adalah berkat kepada Engkau Tuhan. Kerana bukti kebesaran-Mu Tuhan, kayu salib itu Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, kerana Kau memikul semuanya. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan tanggung ini tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang memberi Tuhan sudah menerima berkat ini Tuhan, sebab Engkau telah dahulu baik Tuhan Yesus. Jadi kami
menjalankan apa yang patut Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah menerimanya dan kami mengucap syukur atas berkat yang kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari kita silakan first worship. Terus mandiri. Oke, jemput semua bangkit untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Alright. Okay, belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan Happy New Year kepada semua. Dan kepada yang Chinese New Year, kepada yang bangsa Cina, ada yang bangsa Cina dekat sini kan campur mix tu. Yang dekat rumah Kongsi Pacai, Sinian Kuala, Wang Serui. Ya, kelas Cina pula kan. Alright. Okay, mari saya baca bulletin. Okay, Happy New Year. Baru saya cakap tadi. Happy New Year to everyone. 2023 ini merupakan pelayanan yang saya pertama untuk 2023 hari ini. Muka saya muncul kerana atas kerja juga. Saya berdoa juga kepada Tuhan supaya janganlah bagi aktiviti pekerjaan hari Ahad kerana saya rindu melayani. Okay. Dan ya, welcome, you are glad here. Siapa yang baru dekat sini? Boleh lambai tangan. Kamu kah? Yang baru dekat sini? Ni belakang ni. Siapa lagi? Sila lambai tangan. Welcome. Tuhan memberkati. Okay.
ringankan tulang anda dekat sini. Datanglah ke rumah Tuhan di sini, rumah kita sebenarnya. Alright, selamat datang. Tuhan memberkati kami dengan hati yang terbuka untuk menerima kedatangan anda. Alright, okay, next. Okay, ini anak Sis Debbie. Mungkin yang lama tahulah Sis Debbie siapa. Okay, Eunice dan Erikson. Saya kena belatin ni sebut nama dia, Erikson. Okay, 22 Januari hari ini, you are invited to our day engagement day. Alright, lokasinya dekat sini. Siapa yang belum ada lagi alamat, nantilah kita boleh share dekat grup CLC lah. Tapi kalau yang baru nak datang, okay, bagi nombor telefon dekat pastor ataupun dekat wadi kan, nanti boleh invite dalam grup. Kita nak share location dekat sana. Kita semua dijemput semua. Hari ini kita datang kira ngapang lah kan. Eunice pun, bapak Eunice pun Cina kan pastor kan. Cina Ibang. Kebetulan juga hari ini hari tunangan mereka. Jadi 2 in 1 lah tu. Alright. Pukul kalau dalam tentatif 5.30. 5.30 ketibaan para tetamu. So awal datang kerana parking limited. Parking tu yang limited. Takut nanti kamu parking kat luar-luar. Lagipun dekat area depan sana pun masih lagi construction jalan lagi. Bolehlah parking dekat sisi-sisi satu. So 5.30 be punctual. Kalau ni awal lagi lah. Kita ni awal lagi kan. Bagi tim Praise and Worship memang mereka akan awal. Saya sendiri pun akan awal juga. So datang ya awal sikit. Okay, kita support. Dan kita sambil ngembang. Alright, next. Okay, pelancaran tema 2023 pada 29 Januari. Kalau tak silap, next week. Hari apa tu? Sabtu, Ahad. Alright. Okay, kita sama-sama datang. Kita ada tema, every year kita ada tema. Saya ingat saya datang dulu. Saya datang tan tema carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:33. Saya masih ingat lagi tu. Alright. Itu tahun kedua saya rasa. Ada tahun-tahun saya tak ingat lagi. Tapi tahun itu sangat menyentuh saya lah. Tema itu sangat menyentuh saya dan jadi jawapan pada persoalan saya. Okay, pada 29 Januari Ahad. Kalau Ahad tu macam biasalah pukul 10 nak awal lagi kan. Bila akan nanti make an announce. Di sini kita difahamkan ada pot bless. Bawa makanan kamu yang sedap-sedap di rumah kamu. Sharing is caring, kata orang. Alright. Kita pun menikmati bersama-sama dengan semua jemaat di sini. Okay. Alright, lagi. Okay, 29 Januari hari Ahad juga mengumumkan dan mendoakan semua ketua dan penolong setiap pelayanan Praise and Worship, pelayanan ibu-ibu, pelayanan bapa-bapa, pelayanan sekolah minggu dan semua pelayanan. Okay, kamu diwajibkan. Kalau dalam tu tentu wajib lah, tapi kalau ada hal lain pun apa, tapi kalau boleh datanglah ya. Kalau kita akan mendoakan semua ketua dan penolong bagi setiap pelayanan pada hari tersebut, hari Ahad. Alright, ada lagi pengumuman. Okay, laporan keruangan pada 8 Januari 2023 kita tanggung umum sebanyak 345,000 345 ringgit. Alright. Begitu pegang buat Tuhan. Persepuluhan RM100 dan persembahan RM50. Semua keseluruhannya RM495 bagi pegang buat Tuhan. Ini adalah berkat yang kita terima. Alright, lagi? Dana gereja, okey, RM10 seperti sesuai dengan mesyuarat ahli gereja pada 21 bulan 8 Ahad last year. Setiap keluarga memberi sumbangan bulanan sebanyak RM10 bagi keperluan pembangunan gereja. Ini difahamkan
satu keluarga, macam contoh keluarga Wadi yang bagi RM10. Tapi kalau dia nak bagi individu pun boleh juga. Alright, macam keluarga saya, okay, RM10 untuk satu keluarga. Tapi kalau saya pun nak bagi, bapak nak bagi, mak nak bagi, boleh juga. Okay, more you give, more you get. Ayat mana tu saya pun lupa. Memberi lebih diberkati daripada menerima. Itu ayat daripada Tuhan. Betul kan Pastor? Approve. Saya pula yang shoot sendiri. Okay, online bank in. Okay, bagi di rumah pemberian dan persuluhan. Ini nombor account public bank. Alright, bagi yang belum sempat memberi ataupun yang di sini tadi belum sempat lagi memberi, tak withdraw ke, okay, boleh semua teknologi in your hand. You can click dan send. Click and send. Alright, semua teknologi di tangan anda sekarang. Alright, ada lagi? Ini nombor Pastor Yahya bagi yang baru. Bagi ada barang pertanyaan, nak minta doa ke, counselling. Saya sentiasa minta counselling dengan Pastor. Itu pekerjaan yang tadi Pastor cakap kesihatan tu. Doktor cakap ini itu, I don't trust. Kalau dulu kalau doktor cakap ini, kamu ini, kamu itu, memang saya down. Tapi sekarang, ujian kamu ini, ujian medical report. Saya ingat Pak Pastor cakap, jangan percaya. So, sebab saya percaya 2000 tahun lalu saya sudah disembuhkan. Jadi saya cakap, itu kata kau doktor. Kata Tuhan, saya sudah sembuh. Oleh bila-bila Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Okay, 1 Petrus 2:24. Betul? Dan Yesaya 56, 4 hingga 5 ayat itu sentiasa saya pegang. Kalau saya ada rasa sakit, memang saya pegang ayat itu. I claim it in Jesus name. Saya sudah menerima. Dan saya yakin percaya saya sudah terima. Okay, pendaftaran saya speaking kan. Itu biasa. Okay, next. Pendaftaran tadi. Okay, ahli gereja BMCLC. Orang ahli gereja boleh diambil dari Sis Felicia. Kalau tak ada Sis Felicia, boleh pergi ke belakang tu. Nanti Sis Fira akan bagilah orang tu. Kenapa? Ini sebenarnya perlu sebenarnya kalau kita nak beribadah di sini. Kita belum daftar juga sebenarnya. Mana-mana kita pergi pun belum daftar. Ini supaya kata pastor kita boleh mengenali ahli jemaah-jemaah kita. Dan kalau ada masalah semua, kita tahu ini daripada jemaah kita dan kita akan terbuka hati untuk datang. Datang pada anda lah, begitu. Alright. Ada lagi tak? Nadai. Alright. Okay. Sebentar lagi kita akan habis kebaktian kita. Bagi ini ekstra lah bagi jemaat pemuda-pemudi. Saya galakkan kamu datanglah. Okay. Mereka ada aktiviti esok kan, kalau tak silap. Okay, datang, kita berfellowship. Alright, bagi yang ni muka-muka baru, saya ingin mereka ni take over my place. Datang berlatih lah ini kira practical. Sebab dekat universiti pun kamu banyak presentation. Okay, come di sini. Alright, Gabriel coming soon. Alright, dan macam tadi, puji Tuhan, mana tadi Jody, dia baru kali kedua kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak melihat itu. Good try, kamu Tuhan melihat. Don't care about everything, don't care about kita learning process. Tuhan melihat hati kita. Okay, saya berharap tahun ini, saya sangat berharap ada muka baru. Mungkin Nobel datang sini, Praise Worship. Nobel pun pernah dulu come datang sini lagi jadi worship leader. Ini yang baru ni, cousin si Robi. Dan ini saya lupa nama dia. Okay, datanglah sini. Saya tahu kamu di sana pun ada pelayanan di gereja. Bawa sini ke sini, bawa bakat kamu. Saya tahu semua ni ada talenta tapi mereka bersembunyi. Okay, saya galakkan mana yang baru. Okay, kalau ada kerinduan untuk datang melayan di sini, jadi worship leader ke ataupun start with backup singer, datang. Alright. Okay. Saya tak nak buang masa sebab saya pun nak ngabang juga. Okay, mari kita jumpa pastor untuk doa penutup.
Saja kita berdiri. Oh ya, ada apa? Hah? Oke. Alright. Oke, kita bawa kakak Muni dalam doa kita. Mari. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Oleh bilur Yesus, kakak kepada Muni sudah disembuhkan. Dan kami ikat segala penyakit, apa nama penyakit ini di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang menguasai, yang menghancurkan tubuhnya, segala penyakit virus-virus siapapun namanya, di dalam nama Yesus kami usirkan, kami matikan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami klaim oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Kuasa Yesus, nama Yesus di atas segala nama. Dan kami percaya oleh kuasa nama Yesus segala penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersurai. Kami mengucap syukur kiranya firman yang kami dengar tadi mengambil tempat dalam hati kami, menjadi benih yang baik, ditanam hati yang subur, hati yang baik, dan bertumbuh dengan lebatnya, menghasilkan buah dengan lebat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktiviti kami seterusnya esok sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu, baik yang study, baik yang kerja, baik buat bisnis sendiri, baik yang di rumah, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Semuanya diberkati dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami menjamah makanan yang sudah disediakan, kami mengucap syukur atasnya. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas segalanya Bapa. Dan kami berdoa dan minta semua ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Sekian saja doa kebaktian kita untuk minggu ini. Jangan lupa petang ini nanti ya, jam 5 berangkat sudah ya, supaya ada tempat yang parking. Itu saja, Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan. Amin.